hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. The power of the Holy Spirit. Pada kesempatan ini kita rindu untuk semuanya diberkati lewat firman Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kalau kita lihat di situ firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, dalam bahasa Inggris di situ mengatakan your bodies a living sacrifice. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, ada satu pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan lewat kita mempersembahkan tubuh kita. Saudara, betapa luar biasanya saya boleh katakan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia itu adalah makhluk ciptaan yang istimewa dari ciptaan-ciptaan yang lain. Di mana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sekalian, manusia itu memiliki 3 unsur dalam tubuh yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana manusia punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam jiwa pun manusia terdapat pikiran, ada perasaan dan kehendak. Kita melihat di sini bahwa Tuhan ciptakan itu sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena tujuan daripada ciptaan Allah kepada manusia itu berkaitan erat dengan kekekalan. Sangat berbeda dengan ciptaan yang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Puji Tuhan. Kata hidup di dalam bahasa aslinya, yang pertama dalam bahasa Indonesia itu bios, tetapi kalau dalam bahasa Yunani bacanya theo, yang artinya hidup tumbuhan, hidupnya pohon-pohonan, hidupnya kembang, buah-buahan yang dihasilkan dari pepohonan yang berbuah. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa itu pun akan kering, itu pun akan mati, dan setelah dia mati, habis perkara. Yang kedua, itu hidup dalam bahasa Yunani itu sus, yang artinya hidup hewan, hidup binatang. Selucu-lucunya hewan, binatang, sekuat-kuatnya hewan atau binatang, dia pun satu waktu dia akan mati. Jadi ketika dia mati, habis perkara. Tapi hidup yang satu ini, yaitu pneuma atau pneuma, yang artinya hidup kita, manusia yang istimewa yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana hidup ini hanya dimiliki oleh manusia, di mana manusia punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Yang saya katakan tadi sesuai dengan firman Tuhan, itu berkaitan dengan kekekalan. Karena ada satu kehidupan yang namanya Zoe. Itu adalah hidupnya Allah dalam kekekalan.
Jadi manusia yang hidup di dunia ini, dia akan menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Walaupun nantinya mengalami yang namanya kematian. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15, memang ayat 51 berkata, tidak semua manusia akan mati. Tetapi manusia yang tubuhnya nanti akan binasa, kalau lewat kematian, dia akan mengalami tubuh kemuliaan, tubuh rohani. Jadi diubahkan. Nanti manusia masuk ke dalam kekekalan. Jadi ada tujuan hidup kita kepada kekekalan yang ada. Kita mau ke sorga atau ke neraka. Oleh sebab itu firman Allah berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat saudara, dalam bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Itu artinya bahwa di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Jadi tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, jiwa yang sehat, pikiran, perasaan kita yang kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu menjaga kesehatan kita. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup saat ini, sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Jadi sangat berkaitan dengan hidup yang kekal. Tapi perlu kita menjaga yang namanya kesehatan. Berolahraga, makan, minum kita pun harus dijaga. Untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita lihat di dalam Alkitab juga Mazmur 139 ayat 14, Daud berkata bahwa aku bersyukur kepada Tuhan karena perbuatanmu yang ajaib. Betul-betul kata firman Allah di sini bahwa jiwanya itu menyadari bahwa ada sesuatu hidup yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Saya percaya bahwa keajaiban yang Tuhan lakukan dalam tubuh kita ini, kita perlu syukuri dalam hidup kita. Karena di dalam tubuh kita ini ada organ tubuh yang bekerja dengan sangat luar biasa dalam hidup kita, yang kita tidak tahu bahwa Allah bekerja juga di dalamnya. Di mana ada sel-sel kita yang rusak yang perlu diperbaiki. Ada organ-organ yang di dalam tubuh kita yang perlu diperbaiki. Maka memuji Tuhanlah, berdoalah dan bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga ada sukacita, ada hormon yang namanya hormon endorfin yang ada dalam tubuh kita, yang mampu untuk dapat memberikan sukacita dalam hidup kita. Bahkan ada satu organ yang kadang-kala kita tidak tahu, ada namanya organ rodanas yang ada dalam tubuh kita, yang berfungsi untuk menyaring toksin, menyaring racun yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu mengandung racun. Bahkan udara yang kita hirup pun, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kala sudah tercemar. Tapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini kita hidup dan bernafas, itu karena anugerah Tuhan. Ada yang Tuhan kerjakan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu pergunakan hidup ini untuk memuji Tuhan,
Karena dengan kita memuji Tuhan, ada sel-sel yang rusak yang dapat digantikan sampai sel-sel yang terkecil pun. Sampai ke molekul-molekul radikal-radikal yang ada dalam tubuh kita, itu dapat dibersihkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.